Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan rezeki, selalu diringankan segala urusan, dan selalu dilindungi dimanapun kalian berada. Oh, layar agak gelap sedikit, sebentar saya terangin. Tanggal 10 Maret 2021, kita di atas trek lurus. Di sini bisa kita lihat sejumlah pekerjaan yang sudah tuntas, di antara penaruhan konkrit barrier di sisi kanan, dan kemudian untuk pengaspalan trek lurus yang panjangnya 700 meter sudah melewati tunnel 1 yang ada di depan kita. Dan di tunnel 1 pengerjaan sementara masih kita melihat pemompaan atau pengeluaran dari air-air yang menggenang di sisi sayap, baik di sayap kiri maupun di sisi kanan. Sedangkan untuk sayap kiri di sebelah kanannya untuk backfill dan penimbunan terlihat sudah tuntas dan hampir rata dengan tingginya raglan. Pengaspalan terlihat sangat sempurna dari hasil dan kualitas di sini. Tinggal menyambungkan dari depan sini sedikit saja menuju ke tikungan yang pertama yang ada di depannya. Kita lanjutkan ke tikungan yang pertama yang ada di depan sini, dan pengerjaan di sini kita bisa melihat untuk jalur pit lane persis di sini untuk masuki tikungan yang pertama. Dan pengerjaan di tikungan yang pertama kalau kita perhatikan, lapisan prime coat sudah dihamparkan di area run off aspal di sebelah kiri dari track lane. Sedangkan pengerjaan untuk track lane sendiri, penimbunan atau peningkatan, maksud saya penambahan dari subbase pun terus dilakukan. Dan di sisi kiri track lane untuk penghamparan gravel di area gravel bed yang ada di kiri track lane. Kemudian untuk pengerjaan dari track lane menuju tikungan yang kedua masih belum dilanjutkan di sini. Dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga juga sudah terlihat penghamparan subbase yang belum juga ditambahkan menuju ke tikungan yang keempat ya. Sedangkan di tikungan yang keempat kita perhatikan bersama di sini untuk pemantapan subgrade atau lapisan paling atas sebelum melakukan subbase terus dilakukan. Dari tikungan yang keempat kita melanjutkan ke tikungan yang kelima untuk area rumput maupun surface road sebelah kiri terus disempurnakan di sisi kiri dari area gravel bed di sini. Namun gravel bed belum terisi dari tikungan yang keempat sampai menuju ke tikungan yang kelima, bahkan melewati tikungan yang kelima. Dari sisi tikungan yang keenam kita lanjutkan ke trek berikutnya. Kita melihat pengerjaan di sini. Pengerjaan terutama sekarang difokuskan untuk sisi sayap kiri dari tunnel 2 atau terowongan 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sejauh mana pencapaian hari ini? Kalau kita perhatikan di sini sudah mulai peletakan besi-besi dasar sebagai lantai dasar untuk sayap. Kemudian masih melakukan pemompaan air yang mengendang di bawah tunnel 2 di sini, artinya di sisi kiri dari terowongan kedua. Dan tumpukan dari gravel bed yang menumpuk di sisi kiri track lane yang di atas tunnel 2 juga sudah mulai didatangkan, dan tak lama lagi akan dihamparkan, diratakan setelah dinyatakan area di sini siap untuk penghamparan gravel bed. Kita lanjut dari terowongan yang kedua. Di sini kita bisa melihat pengerjaan untuk track lane sendiri, masih pemantapan dan peletakan geomembran di atas track lane di tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10. Dan di atas track lane sendiri yang sudah diaspal di sini terlihat sekali mulus sekali dan sangat sempurna, walaupun hanya berupa lapisan dasar. Maksud saya, lapisan pertama dari pengaspalan di sini memang boleh dilakukan putus-putus, asal jangan dilakukan pada lapisan kedua maupun lapisan yang ketiga. Kita berada di atas tikungan yang ke-10, tikungan yang paling sangat estetik di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena berada di pinggir laut atau di pinggir pantai.
jaraknya hanya 150 meter dari bibir pantai dan memiliki sebuah bukit di sisi kanan yang kita lihat merupakan bukit 360 atau 360 derajat. Dan pengaspalan yang sudah dilakukan di sini seperti yang pernah saya beritakan kemarin sepanjang 390 meter. Dan pengerjaan di sini masih fokus pada penanaman sisi rumput di sebelah kanan dari trackland. Kemudian di tikun yang ke-11 yang ada di depan kita perhatikan sejumlah pipa-pipa yang ada di area gravel bed sedang ditanam di pinggir kiri atau sebelah kiri dari trackland. Jadi pipa-pipa di sini difungsikan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang sekiranya terjadi di atas gravel bed. Bisa kita bedakan ukuran pipa sebesar diameter seperti ini, teman-teman bisa perhatikan dibandingkan dengan diameter dari, maksudnya saya itu lubangnya untuk drainase roton. Jadi kenapa dibuat pipa yang sebesar ini? Karena area gravel bed lebih luas daripada trackland. Kita lewati tikun yang ke-11 dan kita melihat ke tikun yang ke-12, terutama di sisi kiri dari trackland sedang persiapan untuk area rumput. Kemudian sisi kanan masih belum dilanjutkan pengerjaan. Di sini masih ada genangan air yang kalau kita perhatikan untuk area rumput di sini nanti akan membentang dari sisi sini sampai menuju ke tikungan yang ke-11 ya, sebelum sampai di tikun yang ke-11. Dan genangan air yang ada di sisi kanan di area gravel bed juga terjadi karena ya maklum karena hujan dari kemarin terus mengguyur di sini, sehingga kita bisa pantau kalau pengaspalan di trackland terutama di trek lurus belum dilakukan tahap selanjutnya karena hujan terus mengguyur dari kemarin. Sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-13. Maksudnya kita bisa melihat tikun yang ke-13 dari sisi sini. Sisi kanan sedang dilakukan pemadatan dan pemantapan untuk area atas atau lapisan yang paling akhir sebelum melakukan subbase untuk servicer sebelah kanan. Kebetulan jam saat menerbangkan kamera udara di sini sekitar jam 6 sore, lebih dari jam 6 sore, tapi pengerjaan masih terus dilakukan, bahkan akan dilanjutkan sampai jam lemburnya juga. Yang mana kita tahu memang pengerjaan target untuk sirkuit MotoGP Mandalika ini bisa rampung pada Juni atau Juli 2021, dan akhir Maret ini kita tahu Dorna akan datang untuk mengecek lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita lanjut dari tikun yang ke-13, pemasangan concrete barrier di servicer sebelah kiri sudah hampir sempurna. Kemudian untuk trackland sendiri, pemasangan drainase roton sudah dilakukan pengecoran, dan persiapan untuk servicer sebelah kanan belum dilakukan dari tikun yang ke-13 menuju 14 atau melewati tikungan yang ke-14 karena masih menunggu penyelesaian dari pembuatan untuk drainase induk yang ada di bawah trackland di sini. Dan kita perhatikan di sebelah kiri untuk penimbunan atau backfill sudah dilakukan dengan hampir sempurna, mengejar tinggi dari tingginya level track di sini. Kita perhatikan di sisi kanan dari drainase yang dibentuk di sini, sebuah mixer untuk pompa mixer di sini sedang melakukan pengecoran dari dinding retaining wall yang terpasang di sisi kanan dari trackland. Kemudian di sisi kirinya ini untuk area top sled, rangkaian besi sudah seperti terpasang rapi dan siap dilakukan pengecoran. Jadi pengecoran di sini akan dilakukan sampai malam hari, dan pengecoran pun juga harus dituntaskan, tidak boleh dilakukan putus-putus. Terkecuali untuk retaining wall maupun dinding top sled bisa dilakukan di waktu yang berbeda, karena teman-teman yang dari konstruksi bangunan pasti paham maksudnya. Kita lanjutkan dari drainase induk di sini menuju trek berikutnya, tidak lain yaitu tikun yang ke-15. Di sisi kiri, samping kanan dari servicer sebelah kanan masih menanamkan pipa-pipa sambil mempersiapkan atau penyelesaian dari penanaman
kabel fiber optik yang ada di sebelah kanan dari service road sebelah kiri. Kemudian dari sisi track line sendiri untuk pengecoran drainase roton ya terus dilakukan. Berbarengan juga dengan penanaman pipa-pipa di sini untuk mengantisipasi genangan air yang terjadi di atas gravel bed atau di sebelah kiri track line. Tikungan yang ke-16 juga terus dimantapkan untuk drainase roton di sini. Masih penanaman dan pengecorannya terus dilakukan. Dan service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-15 menuju 17 belum juga disempurnakan, memang karena digunakan untuk jalur proyek atau jalur alat-alat berat untuk mengerjakan sisi trek yang lebih sulit dijangkau nantinya. Dan tidak terasa tikungan yang ke-17 sudah di depan mata. Kita masuk ke trek lurus lagi dan inilah garis finish dan garis start nantinya akan berada di sisi sini. Tidak terasa satu lap putaran sudah ya membuat waktu kita semakin gelap di sini dan waktu sudah menunjukkan jam 7 maghrib untuk Indonesia Tengah. Sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua di tanggal 10 Maret 2021 ini. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Jangan lupa jaga terus protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari wabah COVID-19 ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.